公主不过闭关几年。体人分身。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Stellar Transformation season ke-7. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai alur ceritanya, di mana ini adalah episode yang keduanya. Masih berada di kediaman dari Kinyu, yang mana saat ini Jiang Li tengah memainkan alat musiknya. Sementara itu, Kinyu sendiri berada di arena, sebab dia akan memberikan pelatihan kepada anaknya. Serangan telah Kinshi lakukan, namun dia masihlah belum cukup cepat. Jadi Kinyu memintanya untuk kembali melakukan penyerangan. Tapi lagi-lagi Kinyu dan mudah menghindarinya. Ia pun memberikannya saran agar setiap serangannya itu tidak terduga. Maka Kinshi itu harus melakukan serangan secara bervariasi. Kinshi paham, jadi sesuai dengan apa yang ayahnya minta, jadi dia langsung saja melakukan serangan lainnya. Meskipun serangan apinya cukup bertenaga, tapi itu masihlah belum akurat. Kinshi mencoba menggunakan teknik tombaknya, tapi ini masihlah belum bisa menjangkau ayahnya. Karena itulah Kinshi akan menggunakan teknik lainnya yang mana burung api telah dia kerahkan. Sebenarnya serangan itu cukup hebat, tapi dengan sekali tamparan saja Kinyu bisa dengan mudah menghancurkannya. Pada akhirnya sparring mereka pun selesai. Kinyu memuji perkembangan putranya, tapi kekuatan batinnya harus lebih stabil. Berhubung dia ingin kuat seperti ayahnya, jadi Kinshi yang pergi menempa diri di luar. Shinyu memberikannya izin karena kini kekuatan Kinshi sudah setara dengan Heavenly Deity. Tapi dia itu harus pamit dulu dengan ibunya. Di sana Xiaohe datang menemui Kinyu, karena dalam beberapa hari ini dia tidak melihat keberadaan si monyet. Jadi dia penasaran kemanakah perginya Hofei itu. Kinyu pun mulai melakukan pencarian kepadanya, di mana saat ini mereka tengah berada di Laut Darah. Terlihat kalau Hofei tengah mengejar Jixia dengan Hong Yuan. Ia bingung mengapa mereka pergi darinya. Hong Yuan akan menghentikan pengejaran dari Hofei, jadi Xia harus pergi dengan cepat. Alhasil pertarungan pun terjadi antara mereka berdua, namun Hofei tidaklah ingin melukainya. Seberapa keras pun Hong Yuan berusaha, tapi di hadapan Hofei ia tidaklah mungkin bisa menang. Benar saja, serangan Hong Yun itu dapat dia patahkan dengan mudah sampai-sampai membuat gadis ini marah. Pada akhirnya, Jixia pun terkejar juga. Tapi Jixia memintanya untuk segera pergi, yang tentu membuat Hofei kebingungan apa yang telah terjadi. Pasalnya, sebelum mereka berpisah, hubungan mereka itu baik-baik saja. Hong Yuan memintanya untuk melupakan hubungan tersebut, karena mereka ini berasal dari Istana Laut Darah, jadi tidaklah mungkin memiliki kebebasan. Bagi Jixia, mereka tidaklah mungkin bisa bersama. Namun Hofei tidak ingin membiarkan hal tersebut. Ia sangatlah kesal kepada penguasa Istana Laut Darah, karena dia itu sangatlah berani menghalangi dirinya dan Jixia. Karena itulah Hofei akan menghancurkan tempat itu dengan tongkatnya. Apa yang barusan Hofei lakukan telah membuat marah penguasa Istana Laut Darah. Seketika saja laut di sana menjadi sangat kacau. Diikuti juga dengan munculnya sosok yang sangat luar biasa. Ia adalah Ratu Laut Darah. Kedua gadis ini pun memberikan hormat kepadanya. Ratu Laut Darah sangatlah kesal, pasalnya dia baru saja mengasingkan dirinya beberapa tahun. Namun mereka sudah sangat berani kurang ajar kepadanya. Serangan telah dia berikan, di mana laut itu akan menerkam mereka. Tapi Hofei dengan cepat membawa mereka pergi. 本公主不过闭关几年。 Apa yang terjadi di sana dapat dilihat langsung oleh Kinyu bersama yang lainnya. Xiaohe sadar betul kalau penguasa Istana Laut Darah tidaklah bisa diremehkan. Terlebih lagi mereka sebelumnya pernah berurusan dengannya, di mana Jixia berusaha untuk menjelaskan kalau Hofei tidaklah memiliki niatan buruk karena gaya bicaranya memang seperti itu. Jadi mereka memohon agar pemimpin mereka tidak menghukumnya.
Tapi Ratu Laut Darah sama sekali tidaklah peduli. Ia benar-benar kesal karena kedua gadis ini masih berani membelanya. Hofei sadar betul lawannya memiliki kekuatan yang tak biasa. Ratu Laut Darah akan menghukum mati Jixia, sementara Hong Yuan akan dirinya penjarakan selama ratusan tahun. Serangan langsung saja dia berikan, namun Hofei tidak akan membiarkan mereka dibawa pergi. Karena selama dia ada di sini, Ratu Laut Darah tak akan bisa berbuat apa-apa. Tapi baginya, Hofei itu bukanlah lawan yang bisa mengalahkannya. Pasalnya dia itu hanyalah Heavenly Deity tingkat atas, sementara dia adalah seorang God King. Ratu Laut Darah pun melakukan sesuatu di mana seketika saja para budak darah dia panggil. Dia akan menggunakan para budaknya untuk mengalahkan Hofei. Alhasil pertarungan langsung saja terjadi, di mana Jixia sangatlah mengkhawatirkan kondisinya. Tapi bagi Hofei, para budak itu bukanlah apa-apa. Perlawanan mulai dia lakukan, di mana dalam satu kali serangan saja dia bisa menghabisi mereka, yang membuat Ratu Laut Darah cukup terkejut. Pasalnya, Hofei masih berada di tingkat Heavenly Deity kelas atas. Tapi bagaimana bisa kekuatan serangannya sangatlah brutal. Pada akhirnya dia pun sadar kalau semua itu bisa terjadi karena tongkat miliknya. Jadi God King R pun dia gunakan untuk bisa menyerang Hofei. Alhasil pertarungan kembali terjadi, di mana menghadapi seorang God King bukanlah hal yang mudah. Tapi Hofei tetaplah unggul. Pada akhirnya, Ratu Laut Darah menyadari kalau tongkat itu merupakan Hong Menglimbau kelas 1. Air pun diminta untuk mengamuk karena dia hanya perlu menghabisi Hofei dan mengambil tongkatnya saja. Serangan bertubi-tubi telah dia berikan kepadanya. Dalam pertarungan sengit itu, lagi dan lagi Hofei berhasil unggul. Karena bagaimanapun, setiap serangan yang diarahkan kepadanya bisa ditahan dengan mudah. Tapi di tengah pertarungan itu, Ratu Laut Darah langsung saja membekukan waktu, yang menghentikan pergerakan dari Hofei. Karena bagaimanapun dia ingin memiliki tongkat tersebut. Jixia memohon untuk melepaskan Hofei. Ia berjanji akan menerima hukuman apa saja. Tapi Ratu Laut Darah tidaklah sudi dan akan menghabisi Hofei. Dan cepat Jixuan pun berusaha melindunginya. Tapi serangan itu bisa dan mudah ditahan oleh sesuatu, yang tentu tidak bukan adalah kedatangan dari Qin Yu. Hofei sangatlah senang kakaknya datang di waktu yang tepat. Ia juga memperkenalkan namanya yang adalah Hofei. Sementara kakaknya adalah Qin Yu, penguasa kota kabut. Ratu Laut Darah bisa saja mengampuni nyawa mereka selama tongkat itu diserahkan kepadanya. Bagi Qin Yu, ia bisa pergi kapan saja tanpa izinnya, yang tentu membuat Ratu Laut Darah kesal. Ia berjanji akan menyerang kota kabut jika Qin Yu berani melarikan diri. Qin Yu mengajaknya bertaruh, di mana mereka akan bertarung secara adil dan terbuka. Jika dirinya kalah, maka Jixia dan Hong Yun harus ia bebaskan. Dan jika Ratu Laut Darah menang, ia akan memberikan tongkat tersebut. Qin Yu sadar betul kalau dia menginginkan Hong Menglimbau kelas 1. Sebab dengan tongkat tersebut, Ratu Laut Darah yakin tidak ada yang berani kepadanya dalam perebutan Heavenly Sovereign atau Exalted Celestial. Qin Yu setuju dan akan memberikan satu Hong Menglimbau kelas 1 kepadanya. Ratu Laut Darah kesal karena Qin Yu seakan-akan memiliki banyak Hong Menglimbau kelas 1. Serangan langsung saja dia lakukan, di mana Qin Yu bisa dengan mudah membawanya masuk ke dalam sebuah formasi. Ratu Laut Darah sempat terjebak di dalam sana, tapi pelan-lahan non pasti ia bisa dengan mudah mengatasi formasi itu. Bahkan serangan balik juga langsung dia berikan kepadanya. Tapi bagi Qin Yu ini bukanlah apa-apa, sebab dia itu bisa dengan mudah menghancurkannya. Ratu Laut Darah sempat meremehkan Qin Yu, namun sejak tadi Qin Yu hanya pemanasan saja. Sekarang dia akan mulai serius kepadanya. Melihat tongkat tersebut membuat gadis ini kebingungan bagaimana bisa mereka memiliki banyak Hong Menglimbau kelas 1. Serangan akan dia lakukan di mana tombak besar tiba-tiba saja muncul dari dasar laut. Ini akan dia gunakan untuk bisa mengalahkan Qin Yu. Tapi dengan harta miliknya, tombak besar itu bukanlah apa-apa. Qin Yu sudah mudah memukul tombak tersebut. Ratu Laut Darah sadar betul kalau ia telah meremehkan Qin Yu. Karena itulah dia akan memperlihatkan kepadanya tubuh abadinya yang terhubung dari sari-sari Laut Darah di sana. Kini tubuh Ratu Laut Darah benar-benar sangatlah besar, yang tentu membuat Qin Yu terkejut. Selain itu, serangannya juga mengalami peningkatan. Qin Yu tidaklah panik dan dia akan menggunakan tubuh klon teratai untuk bisa menghadapinya. Meskipun sempat membuat Ratu Laut Darah terkejut, tapi baginya tubuh klon Qin Yu bukanlah apa-apa. Ia menjamin bisa mengalahkannya dengan mudah.
Berbagai serangan terus-menerus dia lakukan. Tapi di antara semua itu, tak ada satupun serangannya yang mengenai klon Kinyu. Sampai pada puncaknya, Ratu Laut Darah menggunakan sebuah teknik yang berhasil menahan pergerakan Kinyu. Bahkan ia juga telah menekannya dalam teknik jari darah tersebut. Pada awalnya dia mengira pertarungan itu telah usai. Tapi nyatanya Kinyu udah mudah membekukan serangan tersebut dan sekarang adalah gilirannya yang melakukan serangan balik. Serangan es milik Kinyu sebenarnya cukup kuat, tapi pertahanan yang dibentuk oleh Ratu Laut Darah juga jauh lebih kuat. Tak ada satupun serangan es Kinyu yang bisa menembus pertahanan itu. Karena itulah Kinyu mulai memangkas jarak di antara mereka, supaya bisa dan mudah menghabisinya. Rencana Kinyu pelan-lahan mulai berhasil. Pasalnya Ratu Laut Darah mulai kewalahan. Bahkan serangan lanjutan yang Kinyu lakukan sempat membuat dia terjebak. Tapi sayang sekali itu tidak bertahan terlalu lama, karena dia itu bisa melepaskan diri dan hendak mencoba menyerang Kinyu lagi. Dan pergerakan cepat Kinyu langsung saja melewati serangannya dan membuat mereka berdua saling beradu tinju. Sayang sekali tubuh klon Kinyu telah hilang begitu saja. Begitu pula dengan tubuh abadi Ratu Laut Darah yang sudah mencapai batasnya. Tapi dia itu masihlah belum kalah. Sambil tertawa, ia pun memberitahu kalau tubuh klon Kinyu sangatlah lemah. Tapi bagi Kinyu, barusan hanyalah permainan. Ratu Laut Darah sadar betul kalau ia bukanlah lawan yang lemah. Tapi dia itu memiliki sebuah serangan yang bisa dan mudah membekukan mereka ke dalam hukum waktu miliknya. Tapi bagi Kinyu, semua itu sia-sia saja. Tekanan justru dia berikan balik kepadanya. Ratu Laut Darah kembali memberikan pujian kepadanya. Hanya saja dia itu tidak ingin membiarkan mereka pergi begitu saja. Ia ingin melihat bagaimana cara Kinyu menghadapi Laut Darah yang lahir bersama dengan terbentuknya alam dewa itu. Kinyu sadar betul kalau lawannya mulai serius. Jadi dia meminta Hofei bersama yang lainnya untuk pergi. Akan tetapi Ratu Laut Darah mengingatkan kalau kedua gadis ini memiliki larangan dari Istana Laut Darah. Kemanapun mereka pergi, semua itu tak ada gunanya. Karena hanya dengan satu pikiran dia dapat dan mudah menghabisi mereka. Sebenarnya Kinyu bisa saja mengalahkannya, namun membutuhkan waktu yang agak lama. Jikapun berhasil, mungkin kedua gadis ini sudah lebih dahulu dihabisi olehnya. Jadi Kinyu mencoba untuk bernegosiasi dengannya. Ratu Laut Darah bisa saja mengampuninya jika Shinyu itu memberikan Hongmeng Limbao level 1 kepadanya. Namun seseorang meminta Suyun untuk berhenti dan jangan mempersulit mereka. Mendengar suara itu seketika saja membuat Suyun terkejut. Tapi setelah sekian lama menunggu, sosok itu hanya mengatakan hal itu kepadanya. Jadi dia pun meminta Kinyu untuk pergi. Selama mereka tidak mengusik urusannya, maka Suyun juga tidak akan ikut campur dalam urusan Jisian dan Hong Yuan. Padirnya segel pada kedua gadis ini pun telah lenyap. Dan begini mereka berdua pun telah bebas. Hofei bingung sebenarnya apa yang barusan terjadi. Jangankan dia, Kinyu juga bingung sebenarnya apa yang barusan terjadi. Tapi meskipun begitu, kini mereka tidaklah perlu memikirkan apapun lagi. Selain itu, Hofei masihlah harus menjelaskan semuanya kepada mereka. Shin berpindah di kediaman Kinyu, di mana ia menjelaskan kepada Jianglan mengenai pertarungan sebelumnya. Kekuatan Suyun tidaklah kalah hebat dari God King Asura. Sepertinya perebutan kekuatan Heavenly Supergin tidak akan semudah itu. Kinyu penasaran apakah dia tahu tentang asal-usul Ratu Laut Darah. Sayang sekali Paman Jianglan juga kurang tahu. Namun dia merasa kalau gadis itu adalah Suyun, yang dulu pernah bersaing dengan Heavenly Supergin kebebasan. Sayang sekali setelah perebutan posisi Heavenly Supergin itu, dia menghilang begitu saja. Kinyu merasa alasan pertarungan mereka berhenti kemungkinan memiliki kaitan dengan Heavenly Supergin kebebasan. Tapi mengapa sosok itu mau membantu mereka? Jianglan meminta Kinyu untuk bersiap karena 3 hari lagi mereka itu akan pergi ke gunung Heavenly Supergin. Mereka harus bergegas karena itu menyangkut tentang posisi yang besar. Kinyu meminta mereka untuk berhati-hati. Jika ada bahaya, dia itu akan segera membantu mereka. Shin berpindah ke sisi lain di mana Zhou Hou penasaran mengenai rencana dari Jiang Fan.
Begitu Jiang Fan mencapai level happily supergin, maka Qin Yu dan Jiang Li bisa mereka pisahkan. Sebagai ayah, dia bisa menjamin kebebasan dari Jiang Li. Jiang Fan sadar betul dan kemunculan dari harta spiritual pertama, maka pasti banyak pihak yang berebut. Salah satunya adalah God King Asura. Mereka pasti akan kesulitan untuk berebut dengannya. Karena itulah harta spiritual kedua dan ketiga pasti tidak banyak yang mengincarnya. Sebenarnya rencana Jiang Fan sudah hampir matang. Namun keberadaan Qin Yu merupakan masalah untuk mereka. Zhao menenangkannya, pasalnya dia itu memiliki sebuah cara untuk bisa menyakiti Qin Yu. 江范兄，第一灵宝江范兄有了天尊实力，第一灵宝出世争夺的价值和机会，死的比谁都惨。 Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.